보다는 좀 더 Y가 무게가 있겠다 싶어서 그 자리에 Y를 투입시켰고 아라는 우리가 Yes, mantap! Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Selasa. Yes, mantap! Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Selasa. Oman akan jadi lawan Timnas Indonesia untuk merebut 1 tiket otomatis ke Piala Dunia. Dan kabar baiknya lagi, Shin Tae-yong ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia kembali, siap debut di ajang ini. Dengan ini berarti peluang ke Piala Dunia masih ada dan sangat terbuka. Erick Thohir akhirnya akui kesalahannya. Tanpa malu-malu tunjuk Shin Tae-yong lagi. Apakah benar begitu? Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi dipilih FIFA menjadi salah satu tuan rumah agenda FIFA Series 2026. Kesempatan langka ini membuka pintu bagi Timnas Indonesia untuk menantang lawan dari benua Eropa, Amerika, hingga Afrika. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, Indonesia dipercaya FIFA jadi tuan rumah, peluang uji coba kelas dunia terbuka lebar. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menjadi tonggak besar dalam sejarah sepak bola nasional. Ajang ini memungkinkan Timnas Indonesia untuk beruji coba melawan tim-tim kuat dari luar Asia. Kesempatan tersebut jarang terjadi dan memiliki dampak besar bagi peningkatan kualitas permainan Garuda. Erick Thohir menyebut bahwa agenda ini merupakan lompatan penting untuk memperbaiki level kompetitif Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, Timnas perlu menghadapi tantangan baru yang lebih besar demi memperbaiki mental dan kualitas permainan. Erick mengatakan, ini adalah kesempatan besar, harus kita manfaatkan untuk terus menguji dan menaikkan level Timnas Indonesia. Fakta 2, pelatih baru bakal jalani debut di FIFA Series. PSSI tak mau sembarangan memilih. Menariknya, hingga saat ini belum ada pelatih kepala yang resmi ditunjuk untuk menangani skuad Garuda. PSSI masih berburu sosok terbaik untuk menggantikan Patrick Kluivert. Pelatih baru ini akan melakukan debut langsung di panggung internasional tepat pada FIFA Series tahun 2026. Posisi strategis ini membuat PSSI semakin selektif dalam menentukan calon pelatih. Mereka membutuhkan sosok yang mampu membangun mental juara dan menyusun fondasi permainan yang solid. Karena itulah proyek ini dipandang bukan hanya soal hasil instan tetapi investasi jangka panjang untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Fakta 3, lawan tangguh jadi kunci bentuk mental Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa bertemu lawan kuat dari Eropa hingga Amerika akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Uji coba menghadapi tim besar dipandang sebagai cara paling efektif untuk membangun karakter kompetitif timnas. Erick tuturkan, dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Dia yakin bahwa proses ini akan membawa Indonesia naik kelas dan memiliki mental pemenang. Erick menyebutkan bahwa jalan menuju level dunia tidak mudah, tetapi harus ditempuh dengan keyakinan dan keseriusan. Ini adalah jalan terjal, sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh siap bersaing di level dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI, bravo Shin Tae-yong. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 tidak hanya soal penyelenggaraan pertandingan, tetapi tentang arah baru sepak bola nasional. Ajang ini membuka pintu bagi timnas untuk menghadapi tekanan, ritme, dan kualitas lawan yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi. Tantangan tersebut justru menjadi inti dari proses pendewasaan sebuah tim yang ingin naik kelas. Lebih lanjut, keberanian PSSI untuk menargetkan lawan-lawan kuat patut diapresiasi karena perkembangan prestasi tidak akan lahir dari kenyamanan. Meski perjalanan ini penuh risiko, pengalaman berharga yang diperoleh para pemain akan menjadi modal besar untuk menghadapi laga-laga kompetitif di masa depan. Di tengah ketidakpastian pelatih, harapan besar kini tumbuh bahwa era baru timnas Indonesia sedang disiapkan dengan pondasi yang lebih kuat dan visi jangka panjang. Setiap langkah besar selalu bermula dari keberanian menghadapi tantangan. Timnas Indonesia kini berada di pintu gerbang sejarah dan kesempatan di FIFA bukan sekedar agenda pertandingan, tetapi perjalanan menuju mimpi yang lebih tinggi. Tidak akan ada kemajuan tanpa proses, tanpa rasa sakit, tanpa kegagalan yang menjadi guru terbaik. Jika seluruh elemen, pemain, pelatih, federasi, dan supporter bersatu dalam keyakinan yang sama, maka tidak ada batas yang tidak mungkin ditempuh. Garuda harus terus terbang, tidak hanya mengepakkan sayap, tetapi menembus angin dengan tekad penuh. Mimpi besar membutuhkan mental baja, dan Indonesia punya itu. Percayalah, masa depan sepak bola kita sedang dibangun mulai hari ini. Terus dukung Garuda, karena kemenangan besar selalu dimulai dari keyakinan untuk mencoba. Keputusan mengejutkan di PSSI terkuak. Sebelumnya diberitakan, penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas U20 Indonesia menuai polemik besar di internal PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyuarakan kekecewaannya karena keputusan tersebut dianggap tidak mengikuti prosedur organisasi yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih timnas nasional harus melalui mekanisme resmi dan keputusan kolektif, bukan diputuskan secara personal. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, penunjukan Nova Arianto dinilai tanpa prosedur resmi. Di tengah harapan besar terhadap regenerasi sepak bola Indonesia, publik dikejutkan oleh pengumuman Nova Arianto sebagai pelatih timnas U20 Indonesia yang disebut tidak melalui mekanisme rapat Exco PSSI. Zainuddin Amali mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan tersebut karena dianggap dijalankan tanpa proses yang semestinya. Dalam wawancara di program Sapa Indonesia Malam, ia menegaskan bahwa semua keputusan strategis harus ditetapkan melalui pembahasan kolektif dalam Exco. Ia mengatakan bahwa semua kandidat pelatih harus diproses melalui wawancara dan evaluasi mendalam, kemudian dibawa ke forum resmi untuk diputuskan bersama. Ucapnya, kita kaget-kaget. Itu tidak lewat rapat Exco tetapi sudah dikonpreskan. Saya tidak tahu mekanisme apa yang dipakai. Fakta 2, PSSI menegaskan pentingnya mekanisme organisasi. Zainuddin Amali menekankan bahwa aturan organisasi tidak bisa dinegosiasikan. Ia meminta semua pihak di lingkungan federasi mengikuti alur keputusan yang telah ditetapkan, agar tidak ada lagi polemik yang berpotensi merugikan sepak bola Indonesia. Ia berkata, "Kenapa saya selalu menekankan mekanisme yang harus ditempuh? Karena itu memang aturan organisasi. Prosesnya harus benar sesuai ketentuan yang ada. Diputuskan oleh Exco, bukan diputuskan oleh perorangan." Menurutnya, keputusan besar seperti penunjukan pelatih harus mencerminkan suara organisasi, bukan kehendak individu yang bertindak tanpa koordinasi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa masalah tata kelola menjadi tantangan serius dalam tubuh organisasi sepak bola nasional. Ketika keputusan penting seperti penunjukan pelatih timnas tidak melalui mekanisme yang jelas dan terbuka, dampaknya bukan hanya memicu kegaduhan internal, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap profesionalitas federasi. Polemik ini seharusnya menjadi pengingat bahwa prosedur bukan sekedar formalitas,
tetapi fondasi agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi dan dukungan kolektif. Tanpa itu, organisasi akan terjebak dalam kesan tidak solid, seolah keputusan dapat berubah hanya karena preferensi individu tertentu. Di saat sepak bola Indonesia sedang berusaha naik kelas di level internasional, konsistensi dalam menjalankan aturan menjadi kebutuhan utama. Transparansi dan kolaborasi adalah kunci agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga memiliki rasa keadilan dan kepercayaan dari semua pihak. Jika PSSI mampu membuktikan bahwa kritik internal dijadikan bahan perbaikan, maka situasi ini justru bisa menjadi titik balik menuju organisasi yang lebih profesional dan modern. Sebaliknya, jika diabaikan, konflik serupa berpotensi terus berulang dan menghambat pembangunan sepak bola nasional. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada titik ketika sebuah organisasi harus memilih antara kenyamanan dan perubahan. Situasi ini mungkin terasa berat dan memicu kritik, tetapi justru di momen seperti inilah fondasi yang kuat bisa dibangun. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase penting menuju level yang lebih tinggi. Setiap evaluasi, perdebatan, dan pembenahan adalah bagian dari proses menuju profesionalisme yang lebih matang. Tidak ada kemajuan besar tanpa keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Percayalah, ketika semua pihak bersatu mengikuti prosedur, saling menghormati peran, dan bekerja dengan hati untuk kepentingan bangsa, mimpi besar bukan lagi angan-angan. Indonesia telah membuktikan berkali-kali bahwa kita mampu bangkit dan melompat lebih jauh dari prediksi siapapun. Teruslah percaya pada proses. Prestasi lahir dari disiplin dan kesungguhan, bukan langkah yang instan. Jika kita berdiri tegak dan melangkah dengan komitmen yang sama, hari ketika sepak bola Indonesia benar-benar disegani dunia bukanlah soal apa, tetapi kapan. Geger, media Uzbekistan sebut Timur Kapade hampir pasti jadi pelatih timnas Indonesia. Benarkah sudah teken kontrak? Sebelumnya diberitakan, rumor penunjukan pelatih baru timnas Indonesia makin memanas setelah media Uzbekistan UZ Daily mengabarkan bahwa Timur Kapade hampir pasti menjadi pelatih kepala skuad Garuda. Kapade kini tengah berada di Jakarta dan kehadirannya langsung memicu spekulasi besar soal negosiasi akhir dengan PSSI. Berikut ini 3 faktanya. 1. Kedatangannya ke Indonesia picu spekulasi tinggi. Timur Kapade saat ini memang sedang berada di Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun itu disebut datang hanya untuk urusan pariwisata dan bukan untuk menjalani wawancara terkait posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Ia bahkan sudah membantah tegas bahwa kunjungannya berkaitan dengan proses rekrutmen PSSI. Namun, situasinya berubah setelah UZ Daily menyebut bahwa Kapade sesungguhnya sedang melakukan negosiasi akhir dengan PSSI. Media tersebut menuliskan, mantan pelatih timnas Uzbekistan hampir ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir negosiasi bersama Federasi Sepak Bola Nasional di Jakarta. Kabar itu langsung bergulir kencang dan menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan publik sepak bola Indonesia. 2. Sempat berkomunikasi dengan PSSI. Kabar heboh ini makin mencuat karena Kapade sendiri mengakui bahwa sebelumnya memang ada kontak dengan PSSI. Ia menyebut sudah berbicara dengan Sumarji meski sejauh ini belum ada penawaran resmi. Jadi, memang pernah ada kontak dengan federasi, saya berbicara dengan Sumarji, tapi tidak konkret. Pertanyaannya itu apakah dia ada keinginan? Jadi, saya langsung mengatakan bahwa ada rencana kunjungan ke Indonesia. Setelah kunjungan bisa dibahas, ungkap Kapade kepada wartawan termasuk E-News Media Group pada Jumat 21 November 2025. Pernyataan itu menjadi bahan bakar rumor terbaru karena membuka peluang bahwa proses negosiasi sebenarnya sudah berlangsung di balik layar meski belum diakui secara terbuka oleh pihak PSSI ataupun Kapade sendiri. 3. Siap menerima tawaran dan terbuka untuk tantangan besar. Sosok yang berhasil membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 itu menyampaikan bahwa ia bersikap terbuka terhadap semua kemungkinan. Ia menegaskan sedang menunggu tawaran resmi dan siap mempertimbangkan seluruh proposal yang datang kepadanya. Pada dasarnya, saya akan mempelajari semua tawaran yang masuk.
Saya terbuka dengan tawaran, tutur Kapade. Kalimat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pintu menuju kursi pelatih timnas Indonesia tidak tertutup. Dengan rekam jejak mentereng dan visi sepak bola modern yang ia bawa, tak heran publik mulai membayangkan kemungkinan besar era baru bagi skuad Garuda. Lebih lanjut, isu Timur Kapade menjadi pelatih timnas Indonesia memperlihatkan bahwa ekspektasi publik terhadap masa depan sepak bola sangat besar. Antusiasme yang muncul bukan tanpa alasan, karena Kapade datang dengan rekam jejak kuat termasuk keberhasilannya membawa Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Namun, di tengah euforia, transparansi dari PSSI menjadi sangat penting. Publik berhak mengetahui proses yang sedang berjalan agar dukungan tetap solid dan rumor tidak menjadi bumerang. Jika memang Kapade sedang menjalani negosiasi, keterbukaan dan komunikasi resmi akan membangun kepercayaan. Dan jika rumor ini hanya sekedar isu media, klarifikasi cepat juga akan menyelamatkan stabilitas tim. Pada akhirnya, siapapun pelatih yang dipilih harus datang dengan visi dan komitmen kuat membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Sepak bola Indonesia berada pada momentum emas dengan fondasi prestasi yang mulai terbentuk dan minat masyarakat yang semakin besar. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan perjalanan panjang ke depan. Optimisme harus tetap dijaga karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah strategis. Perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah, dan sepak bola Indonesia kini sedang melangkah di jalur yang penuh tantangan, namun penuh harapan. Apapun hasil dari proses pemilihan pelatih ini, satu hal yang pasti, kekuatan terbesar timnas Indonesia adalah keyakinan dan dukungan jutaan pendukungnya. Tetaplah percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita semakin dekat menuju impian besar. Jangan pernah lelah berharap dan mendukung, karena sejarah selalu ditulis oleh mereka yang tidak menyerah. Timnas Indonesia butuh energi positif dari semua elemen bangsa untuk terus melangkah maju. Masa depan sepak bola Indonesia bukan hanya soal siapa pelatihnya, tetapi tentang semangat bersama untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Percayalah, ketika usaha dan harapan bertemu, keajaiban bisa benar-benar terjadi. Terus bermimpi, terus berjuang, dan bersiap menyambut masa kejayaan yang sedang menunggu di depan. Timnas Indonesia siap tantang raksasa dunia. Tidak lagi lawan Asia, Garuda bersiap adu gengsi dengan Eropa dan Amerika. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu dari 8 negara tuan rumah dalam gelaran FIFA Series 2026, sebuah turnamen internasional yang mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi. Ajang ini bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, melainkan panggung untuk menguji mental, kualitas, dan pengalaman tim merah putih menghadapi kekuatan sepak bola global. Berikut ini 3 faktanya. 1. Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah bukan keputusan kecil. FIFA menempatkan Indonesia bersama 7 negara lainnya, Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Keputusan ini terbilang prestisius, mengingat ajang serupa edisi pertama pada 2024 hanya digelar di 5 negara, yakni Aljazair, Azerbaijan, Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Dengan diperluasnya jumlah tuan rumah, FIFA menunjukkan kepercayaan tingkat tinggi kepada Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya atas mandat besar tersebut. Menurutnya, kepercayaan FIFA adalah bukti bahwa Indonesia dianggap mampu menggelar turnamen internasional berkualitas. Erick menegaskan bahwa kesempatan ini harus dipandang sebagai momentum penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Ini adalah kesempatan besar yang harus kita manfaatkan untuk terus menguji dan menaikkan level timnas, ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima bolasport.com. 2. Tantangan besar, lawan tidak lagi Asia, tapi Eropa, Afrika, dan Amerika.
Dalam turnamen ini, timnas Indonesia tidak lagi hanya menghadapi lawan dari Asia. Garuda berpeluang menantang tim dari berbagai konfederasi, mulai dari Eropa, UEFA, Afrika, CAF, Amerika Selatan, CONMEBOL, hingga Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, termasuk Oceania, OFC. Artinya, pertandingan-pertandingan yang akan dijalani Jay Itzes, Marten Paes, Kevin Dix, dan rekan-rekan bakal berbeda total dari laga-laga FIFA Matchday sebelumnya. Erik menilai pengalaman ini akan menjadi batu loncatan penting, terutama dalam membangun karakter tim yang lebih matang, teruji, dan bermental global. Dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis, kata Erik. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, tuturnya. 3. Ajang uji nyali menuju standar sepak bola dunia. Tak dapat dipungkiri, berjumpa tim-tim dari berbagai benua akan memberi kejutan filosofi permainan. Tim-tim Afrika terkenal dengan kekuatan fisik, Eropa disiplin taktis, Amerika Selatan kreatif dan eksplosif, sedangkan CONCACAF identik dengan kecepatan. Inilah kesempatan berharga bagi timnas Indonesia untuk belajar, menguji kelemahan, serta memahami standar sepak bola elit. Edisi perdana FIFA Series pada 2024 telah membuktikan kualitas kompetisi lintas benua. Contohnya, Aljazair dari CAF menjadi tuan rumah bagi Bolivia CONMEBOL, Andorra UEFA, dan Afrika Selatan CAF. Format inilah yang juga akan dialami Indonesia pada 2026. Pertandingan-pertandingan ini direncanakan berlangsung dalam kalender FIFA Matchday Maret sampai April 2026, sehingga dipastikan akan menarik perhatian dunia. Lebih lanjut, situasi ini terasa sebagai sebuah momentum emas yang jarang datang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 bukan hanya tentang prestise, tetapi juga tentang kepercayaan dunia bahwa Indonesia layak berada di panggung internasional. Kesempatan untuk bertanding melawan tim-tim dari luar Asia jelas akan membuka jendela baru bagi perkembangan mental, taktik, dan karakter timnas Indonesia. Selama bertahun-tahun, Garuda lebih sering berhadapan dengan lawan dari kawasan yang sama. Hasilnya, level kompetisi terasa stagnan dan perkembangan pemain terbatas pada ritme permainan yang relatif familiar. Dengan hadirnya ujian dari Eropa, Afrika, maupun Amerika, tim Merah Putih dipaksa keluar dari zona nyaman dan belajar dari sepak bola yang lebih modern dan bervariasi. Inilah momen untuk menantang batas kemampuan, bukan sekedar mencari kemenangan, tetapi memperbaiki kualitas dan kesiapan jangka panjang. Ini juga menjadi ujian besar bagi PSSI sebagai pengelola. Apakah mampu memanfaatkan momentum ini dengan persiapan profesional dan pengelolaan yang tepat? Tidak ada ruang untuk kesalahan teknis, drama internal, atau keputusan emosional. Semua harus terukur, terencana, dan berorientasi masa depan. Karena peluang seperti ini tidak akan datang dua kali. Pada akhirnya, keberhasilan agenda besar ini akan tercapai hanya jika semua pihak, supporter, pemain, pelatih, federasi, dan pemerintah bersatu untuk tujuan yang sama, membangun sepak bola Indonesia agar mampu berdiri sejajar dengan negara-negara dengan tradisi kuat. Publik tentu berharap bukan sekedar menjadi tuan rumah yang ramah, tetapi juga tuan rumah yang berani, percaya diri, dan memberi kejutan. Jika timnas Indonesia mampu menghadapinya dengan kepala tegak, masa depan yang selama ini terlihat jauh mungkin akan mulai terasa di depan mata. Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah langkah menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih besar. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa mimpi besar selalu dimulai dari keberanian untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Timnas Indonesia sedang berada di pintu kesempatan yang jarang terbuka, dan kesempatan seperti ini tidak datang setiap tahun. Bertemu tim dari Eropa, Afrika, atau Amerika mungkin terasa menakutkan, tapi justru dari lawan-lawan kuat itulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tidak ada pemain hebat yang lahir di zona nyaman. Tidak ada tim besar yang terbentuk dari pertandingan mudah. Kekuatan sejati dibangun dari tekanan, kekalahan, evaluasi, dan keberanian untuk kembali bangkit.
Setiap pertandingan di FIFA Series 2026 nanti adalah cerita baru, pengalaman baru, dan pelajaran berharga yang mempersiapkan Garuda untuk terbang lebih tinggi. Untuk para pemain, percayalah bahwa kemampuan kalian jauh lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Dunia kini melihat Indonesia bukan lagi sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari kompetisi global. Inilah saatnya membuktikan bahwa tekad, kerja keras, dan mental baja bisa menembus batas apapun. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah bensin bagi semangat Garuda. Tetap percaya, tetap bersuara, tetap kompak. Kita mungkin tidak selalu menang, tapi kita selalu berjuang. Dan perjuangan itu yang akan mengubah sejarah. Jangan takut pada lawan besar, takutlah pada kesempatan besar yang disia-siakan. Sekarang waktunya Indonesia berdiri dan berkata, kami siap menantang dunia. Garuda, terbanglah setinggi-tingginya, karena langit bukan batas, hanya permulaan. Kevin Dix kembali cetak gol penalti dan bawa Borussia Mönchengladbach pesta 3-0 di Bundesliga. Komentarnya bikin merinding. Sebelumnya diberitakan, Borussia Mönchengladbach mencetak kemenangan manis usai menaklukkan FC Heidenheim dengan skor telak 3-0 pada laga pekan ke-11 Bundesliga 2025-2026 di Voith Arena Sabtu malam WIB. Salah satu bintang kemenangan itu adalah bek timnas Indonesia Kevin Dix yang kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat eksekusi penalti di menit 45+2. Berikut ini 3 fakta menarik dari kemenangan tersebut. Fakta pertama, penalti Kevin Dix jadi kunci kemenangan di Fulham. Kevin Dix kembali menunjukkan ketenangan kelas dunia saat mengambil penalti di penghujung babak pertama. Dengan tekanan ribuan penonton dan atmosfer pertandingan yang tinggi, ia mengeksekusi bola dengan sangat matang untuk membuka keunggulan Mönchengladbach. Gol ini menjadi pembuka pesta gol 3-0 yang akhirnya membawa Die Fohlen memperpanjang tren positifnya di Bundesliga. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan beruntun ketiga setelah sebelumnya sempat takluk dari pemuncak klasemen Bayern München. Berkat hasil tersebut, Mönchengladbach naik ke posisi 11 klasemen sementara dengan torehan 12 poin. Fakta kedua, kekuatan tim ada pada kebersamaan dan kerja keras. Usai pertandingan, Kevin Dix menegaskan bahwa kunci kemenangan bukan hanya eksekusi penalti, tetapi kekompakan semua pemain. Ia menekankan bahwa Mönchengladbach saat ini berada pada momentum terbaik karena kerja keras seluruh elemen tim. Kekuatan kami saat ini adalah kebersamaan, ujar Kevin Dix dalam pernyataannya di laman resmi klub. Kami bekerja keras dan punya ritme yang bagus sebagai sebuah tim, ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa suasana ruang ganti sedang sangat positif dan para pemain termotivasi untuk mempertahankan tren bagus ini setelah jeda internasional. Fakta ketiga, modal berharga menjelang laga berat kontra RB Leipzig. Kemenangan ini menjadi suntikan kepercayaan diri penting sebelum Mönchengladbach menghadapi laga berat berikutnya melawan RB Leipzig di Borussia Park, Sabtu 29 November 2025. Dix mengungkapkan rasa puasnya karena tim mampu kembali ke liga dengan catatan impresif pasca jeda. Saya senang kami bisa keluar dari jeda internasional dengan hasil yang begitu positif, kata Kevin Dix. Staf pelatih mempersiapkan kami dengan sangat baik untuk pertandingan ini dan saya sangat senang semuanya berjalan dengan baik, tuturnya. Kini sorotan tertuju pada apakah Kevin Dix akan kembali menjadi pahlawan dan memperpanjang catatan golnya, mengingat ia juga sedang menjadi sorotan publik Jerman dan Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa kuatnya efek kerja kolektif dalam dunia sepak bola modern. Kevin Dix memang mencuri perhatian dengan gol penaltinya, tetapi kemenangan besar 3-0 ini terasa sebagai bukti bahwa Mönchengladbach sudah menemukan identitas permainan yang solid. Ketika sebuah tim mampu tampil dengan disiplin, efisien, dan percaya satu sama lain, maka hasil seperti ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari proses yang matang. Dix benar ketika menyinggung soal kebersamaan.
Di Bundesliga yang kompetitif, mentalitas dan harmoni ruang ganti bisa menjadi faktor pembeda antara tim yang stabil dan tim yang goyah. Kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi momentum psikologis yang sangat berharga menjelang laga berat melawan RB Leipzig. Ini dapat menjadi titik balik yang mengubah musim Mönchengladbach jika mampu dipertahankan. Bagi Dick sendiri, gol ini memperkuat reputasinya tidak hanya sebagai pemain belakang yang kokoh, tetapi juga pemimpin yang mampu mengendalikan situasi di saat tekanan tinggi. Sorotan dan ekspektasi mungkin semakin besar, namun performa seperti ini justru menunjukkan bahwa ia berkembang ke arah yang tepat, baik untuk klub maupun potensi kontribusinya pada level internasional. Jika ritme dan mentalitas positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Mönchengladbach akan kembali menjadi salah satu tim paling berbahaya dan konsisten di liga. Fans tentu berharap momentum ini menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Kemenangan ini memberi pesan kuat bahwa setiap proses besar selalu dimulai dari langkah kecil namun konsisten. Tidak ada hasil yang datang secara instan. Kerja keras, disiplin, dan kebersamaan adalah bahan bakarnya. Seberapa berat tantangan di depan, selama percaya pada proses dan tidak berhenti melangkah, peluang untuk menang selalu ada. Kevin Dix dan tim Mönchengladbach menunjukkan bahwa ketenangan di saat tekanan, keberanian mengambil tanggung jawab, dan tekad untuk bangkit setelah kegagalan adalah kunci menuju prestasi. Kita semua bisa belajar dari itu. Jangan takut menghadapi momen sulit, karena justru di situ karakter terbentuk. Saat orang lain meragukanmu, biarkan kerja keras dan hasil nyata yang berbicara. Fokus pada perjalananmu, bukan pada keraguan sekitar. Karena setiap kemenangan besar selalu dimulai dari keyakinan yang kuat di dalam diri. Teruslah berproses, teruslah bertumbuh. Taklukkan satu tantangan hari ini dan lihat bagaimana dunia mulai berubah besok.